Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Vira di channel Saiful Zaman. Salam kedaulatan. Jadi Bi, aku kemarin lagi scroll ini berita. Tiba-tiba nemu nih judulnya gini. Luar biasa, pasukan Jokowi buat keajaiban dunia. Cabai meroket ke 100.000 per kilogram. TBS sawit terjun bebas. Keajaiban dunia ya? Iya. Memang asalnya berapa sih? Jadi gini, alasan kenapa aku ngeklik berita ini guys. Iya. Karena 1 minggu yang lalu mungkin ya, aku habis ke pasar. Beneran ini. Belanja cabai. Dan aku nggak nanya-nanya harga. Karena biasanya kan ya paling berapa cabai segitu-segitu aja kan. Berapa segitu teh? Banyak yang nggak tahu. Ya belasan ribu lah gitu. Karena aku belinya nggak banyak. Biasanya kan cuma berapa biji gitu loh. Terus tiba-tiba pas dibayar tuh 30.000. Wah, saya kaget. Gimana 30.000 tuh? Kalau beratnya kan saya nggak tahu ya. Saya nggak ngitung beratnya. Cuman kalau dihitung pakai tangan tuh kayak sekitar cuma 15 biji mungkin. 15 bijian. 15 si tangkai cabai gitu. 15 biji harganya 30.000. Iya. Berarti satu tangkainya, satu bijinya berapa kira-kira? 2.000 ya? Mungkin ya. 2 sampai 3.000, mungkin 10 biji lah. Aku lupa guys. Pokoknya segituan. Kaget gitu aku tuh kan kayak biasanya nggak segini loh. Ini belanja sayur murah-murah tiba-tiba beli cabai 30.000. Kan kaget. Makanya aku klik nih pengen tahu ini kenapa bisa naik. Ternyata menurut berita itu? Menurut berita ternyata ada info nih berapa harga cabai sebelum naik. Sebelum naik 40.000 per kilogram. Sekarang 100.000. Kan naiknya nggak masuk akal. Kok jauh banget gitu. Sebabnya apa ya? Sebabnya? Nggak ada sebabnya di sini. Nggak dikasih tahu sebabnya guys. Cuma dikasih tahu harganya doang ini. Oke. Jadi kira-kira menurut Vira karena apa? Kok jadi tiba-tiba naik? Menurut saya sih Pak Jokowi mungkin habis makan seblak pakai cengeknya tuh segudang gitu kan. Jadi harga tiba-tiba naik karena orang-orang FOMO tuh pengen makan seblak juga. Supply and demand berarti ya. Jadi ada sesuatu yang dibutuhkan sangat tinggi sehingga jadi naik gitu ya. Mungkin seperti Nah, teorinya begitu, teori ekonominya begitu. Tapi kondisi hari ini saya kira tidak bisa dipisahkan dari kenaikan BBM kemarin. nyambung gitu. Nyambung. Gimana tuh? Kan kalau BBM naik, transportasi kendaraan-kendaraan yang mengangkut cabai, kok jadi beca sih? Jadi mahal kan ongkos kirimnya, jadi semakin naik. Atau Bisa. ada kebijakan di para petaninya yang mau menaikkan. Tapi kan itu juga nggak bisa, karena petani itu tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan untuk memastikan harga itu, regulasinya sebetulnya ada di pemerintah. Nah, pemerintah ternyata hari ini membuktikan gagal untuk menjaga agar cabai tidak naik terlalu tajam. Kan kalau naiknya 2.000, 3.000 masih oke lah ya per kilogram. Ini hampir 200%. Dan kebayang aja nanti harga bala-bala biasanya berapa sih? Bala-bala tuh sekarang udah naik loh. Sekarang tuh 5.000 dapat 4 doang. Tanpa cabai itu. Karena kalau pakai cabai nambah 2.000 tuh cabai satu. Tuh bala-bala sama cabai mahalan cabainya. Oke. Ya gimana tuh saran Vira buat pemerintah? Saran saya buat pemerintah jangan dinaikin lagi. Kan saya tuh pencinta cabai. Saya nggak bisa makan nggak pakai cabai. Apalagi saya lagi suka seblak gitu kan. Beli seblak, GoFood seblak. Kalau nggak ada cabai masa nggak pedes. Seblak udah naik. Ya, saya belum cek lagi ya. Tapi harusnya jadi naik nih gara-gara. Atau cabainya dikurangin jadi nggak pedes. Oh iya. Gimana coba seblak nggak pedes kan? Bon cabai. Bon cabai iya mungkin itu solusi guys. Kenapa ketawa-ketawa Fir? Ya, kenapa ketawa Fir? Habis baca komen-komen nih biasa. Jadi aku mau bacain juga buat kalian. Ini sebenarnya aku bingung sih milihnya guys. Karena komennya banyak, tapi pada nyerang Pak Jokowi kan aku nggak enak ya. Nggak boleh nyerang Pak Jokowi secara pribadi. Iya. Seranglah kebijakan-kebijakan. Iya, betul. Bukan ke orangnya guys. Petani cabai lagi bahagia karena cabai mahal. Ntar kalau pas cabai lagi panen raya harga anjlok. Pasti yang disalahin presiden lagi. Itu yang ngebela gitu. Iya. Mahal salah presiden, murah salah presiden. Nah, iya betul. benar juga. Itulah resiko menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus siap dicaci, harus siap dibully, harus siap dihina, tapi tetap memberikan yang terbaik untuk negeri. Karena kan kita nggak bisa menyeragamkan respon dari setiap orang. Jangankan presiden, Rasulullah saja yang membencinya ada gitu. Masa sekarang presiden nggak boleh ada yang benci?
Nah, ini yang jadi bahaya ketika muncul RKUHP tentang penghinaan itu. Kalau menghina presiden, kena pasal sekian, dihukum sekian. Nah, itu kan mengerikan, itu upaya jadi membungkam. takut saya. Iya, makanya RKUHP itu harus ditentang. Itu kalau enggak nanti membungkam demokrasi, membungkam suara-suara. Kalau sudah terbungkam suara-suara kritis, ya bukan demokrasi lagi namanya. Ganti aja sekalian gitu. Yang cocok untuk menerapkan pembungkaman suara rakyat. Ada nih, ayo nanam cabai rame-rame. Oh, bagus sih, bagus sih. Jadi kita nggak bergantung nih sama Ya, harga ya, di pasar. itu yang disebut dengan ketahanan pangan. Itu yang dilakukan oleh almarhum Mang Oded, wali kota Bandung tempo hari. Kan waktu itu sering ketemu tuh, hampir tiap minggu. Dan beliau itu sudah melakukan itu. Jadi di rumahnya, bahkan yang di pendopo, terus di rumah yang aslinya gitu kan, pendopo kan rumah dinas. Itu sama begitu, semua ditanam. Oh, semua, ada iya, cabai, sayuran, lengkap itu. Sampai setiap ada air itu dimanfaatkan buat ikan, lele. Kalau di kampungnya beliau di Tasik itu bahkan punya peternakan domba, sapi, ayam petelur. Terus Mang Oded cerita, kan Abi bilang, wah tuh itu makan modalnya berapa Mang? Saya bilang, itu dia, makanya dimulainya dari yang kecil dulu. Per rumah itu pelihara aja ayam petelur 3 atau 5 yang cukup tuh. Makanya waktu itu kan Abi bilang sempat mau bikin ya, tapi masih wacana masih aja. wacana belum. Itu kan tiap hari ayam petelur itu bertelur, Fir. Jadi tiap hari kita ada telur. Terus ya kita nanam cabai, kita nanam ini agar kita tidak terlalu tergantung pada pihak lain. Bagus. Bagus. Nanti kita coba apa ya? Ya, selesai syuting kita langsung nanam cabai. Saya langsung nih. Terus gak nyambung ini yang bahas cabai, kenapa tiba-tiba ini sih? Apa yang nggak nyambung sebutin aja. Nggak nyambung tiba-tiba. Apa? Nggak bisa disebutkan. Gara-gara Karus digemok gitu, ada yang ngomong gitu? Saya takut ini aja, takut di penjara ini baca-baca komen doang padahal. Enggak lah, baca komen mah enggak. Yang tadi itu berimplikasi kena pasal hukuman itu menghina presiden kalau ujungnya menghasilkan kerusuhan. Satu itu. Yang kedua, kalau itu dilaporkan. Oh, jangan ada yang laporin, jangan ada yang enggak, yang lapornya harus yang korban. Kalau misalkan kita ngebully, ngehina presiden nih, yang ngelaporinnya harus presiden, nggak bisa yang lain. Iya. Ada nih. Jadi bilang aja Pak Presiden jangan ini gitu, jangan bikin laporan ya. Nah, itu pembungkaman rakyat, bahaya itu. Ada yang mau dibacain? Ini pendapat ya dari salah satu pengguna, katanya kok harga cabai yang menentukan pasukan Jokowi, itu kan pasar yang menentukan, para pedagang yang bikin harga segitu, memanfaatkan banyaknya permintaan cabai. Caranya ya jangan beli dan konsumsi cabai harga yang mahal, stop makan cabai selama seminggu saja. Itu pedagang cabai dan petani akan berpikir menaikkan harga gitu. Ya itu tadi sebetulnya udah kebahas ya. Ya itu tadi mungkin saja itu permainan tengkulak gitu. Nah, nggak bisa disebut dengan permainan petani. Karena petani justru biasanya jadi korban. Tengkulak itu beli ke petaninya murah, dia pendem gitu. Tahan dulu sampai kekurangan, dikeluarin harga mahal. Siapa? Ya para tengkulak itu. Penimbun Tengkulak, penimbun, mafia. Nah, itulah biang masalahnya.